وشفينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Masyiral muslim rahimakumullah, dimanapun berada, kita bersyukur dengan yang setingginya karena Allah SWT masih berkenan untuk memberikan kepada kita usia yang panjang, kesehatan lahir dan batin, sehingga kita bisa bangun untuk sahur, salat, lalu kemudian kita mulai puasa kita bersama-sama. Dan setelah itu kita tadabur seperti yang kita lakukan sekarang. Tadabur kita atau tadarus dan tadabur kita pagi ini adalah surat Hud ayatnya 46 sampai 50 kalau tidak salah ya. 46 sampai 50. Mari kita masuk ke screen. Ya, 46 ya? Ya. Bukan 41 ya, 41. 46 kan. 46 ya, baik. 46 sampai 50 baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Nuh innahu laysa min ahlik. Qala ya Nuh innahu laysa min ahlik. Innahu amalun ghairu salih. Innahu amalun ghairu salih. Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm. Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm. Inni a'izuka an takuna minal jahilin. Inni a'izuka an takuna minal jahilin. Qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi. Qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi 'ilm. Wa illa taghfir li wa tarhamni akun minal khasirin. Wa illa taghfir li wa tarhamni akun minal khasirin. Ila ya Nuh bisalamin minna wa barakatin alaik. Qila ya Nuh bisalamin minna wa barakatin alaik. Wa ala umamin mimman ma'aka wa umamun sanumatti'uhum thumma yamassuhum minna 'adzabun alim. Wa ala umamin mimman ma'aka wa umamun sanumatti'uhum thumma yamassuhum minna 'adzabun alim. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik.
ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا ما كنت كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين فاصبر إن عاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هود وإلى عاد قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قال يا قوم ما لكم لا إله غيره إن أنتم إلا مفترون إن أنتم إلا مفترون صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على رسول على رسول الله وآله وصحبه اللهم صل على محمد. Terima kasih banyak jemaah sekalian telah ikut membaca Al-Quran. Semoga Allah SWT mencatat kita semuanya sebagai hamba-hamba yang dicintainya karena kita telah membaca suratnya atau Al-Qurannya dari sisinya. Belajar dari Al-Quran sama dengan belajar langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT adalah merupakan pusat dari seluruh eksistensi, maka belajar dari Allah adalah belajar dari pusat eksistensi. Dan artinya Allah akan, kalau hati kita tulus, bersih, Allah akan mengajari kita rahasia segala sesuatu. Kita teruskan surat Hud, surat yang ke-11. Hud adalah Nabi Hud alaihissalatu wassalam. Turunnya surat Hud ada di Mekah, yaitu sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Maka disebutlah dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya adalah 123 ayat. Kita terakhir sudah sampai di ayat 45, maka mari kita mengikhtisarkan dari ayat 45. Di sini Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada Nuhun rabbah. Jadi pada saat banjir bah sudah selesai, lalu kemudian Nabi Nuh teringat kembali dengan anaknya yang tenggelam. Lalu kemudian Nabi Nuh berdoa kepada Tuhannya. Jadi ingat jemaah sekalian, ini adalah yang disampaikan Nabi Nuh pertama kali dulu adalah sesuai dengan naluri kita sebagai manusia. Manusia manapun selalu terkenang dengan orang yang dicintainya. Anak, istri, suami ketika meninggal dunia. Jadi tidak ada di antara kita yang anggota keluarga dekatnya meninggal tidak bersedih. Bahkan teman kita, teman sahabat. Itu adalah naluri manusiawi. Naluri manusia. Sama dengan misalnya siapapun yang lapar pasti mencari makan. Siapapun yang haus pasti mencari minum. Justru kalau tidak seperti itu ya dipertanyakan esensi kemanusiaannya. Maka oleh sebab itulah itu wajar. Nah, sekarang nabi-nabi ini mengajarkan dulu sesuatu yang wajar. Tetapi karena agama datang untuk mengkatrol kita, menaikkan kita ke level yang lebih tinggi, maka kita disuruh meninggalkan hal-hal yang biasa untuk menuju kepada yang luar biasa. Karena semakin ke atas kita, semakin sedikit orang yang bisa menempuhnya. Seperti mana sekolah juga, semakin ke atas, semakin sedikit, semakin ke atas, semakin sedikit.
Makanya kalau kita bikin susunan sekolah, ya pasti yang paling banyak sekolah tingkat dasar, baru sekolah di atasnya paling sedikit nanti adalah sarjana S1, paling sedikit lagi S2, paling sedikit lagi S3, seperti itu. Jadi semakin ke atas semakin sedikit. Nah, begitulah juga dengan kesempurnaan ini. Nah, maka kemudian agama datang untuk mengajari kita untuk naik ke tingkatan-tingkatan yang lebih sempurna dari sebelumnya. Nah, maka Allah mengajari kita melalui dialognya dengan para nabi. Jadi nabi sebetulnya terkadang kita lihat kalau dialognya seperti orang yang tidak suci. Sebetulnya bukan tidak suci. Kalau kita katakan tidak suci, kontradiksi dengan pernyataan bahwa nabi menerima wahyu. Kalau dia tidak suci, tidak mungkin menerima wahyu. Kalau dia tidak suci, tidak mungkin dipilih sebagai nabi. Itu adalah premis kita yang harus kita pegang. Nah, maka dialog-dialognya nantinya seakan-akan kotor, itu mewakili kita sebetulnya. Karena kita ini kan tidak bisa dialog langsung dengan Allah, karena kita ini kotor. Maka diwakili oleh mereka. Nah, hal yang sama terjadi pada doa atau pernyataan Nabi Nuh di sini ketika wanada Nuhun rabbah. Nabi Nuh berdoa kepada Tuhannya, faqala, seraya berkata, Rabbi wahai Tuhanku, inna bni min ahli. Wahai Tuhanku, sebagaimana juga dipahami oleh semua orang, yang namanya anak itu kan keluarga kita. Semua dipahami seperti itu. Itu pahaman awam kita, pahaman kita sebagai manusia. Pahaman paling basic, paling dasar. Bahwa kalau kita punya anak biologis, ya tentu keluarga kita. Maka ini pernyataannya seperti itu, inna bni min ahli. Ini pernyataan umum. Sesungguhnya anakku itu adalah keluargaku. Ya. Atau bagian daripada keluargaku. Wa inna wa'dakal haqq. Tetapi saya juga yakin, ya Allah, bahwa janjimu pasti benar. Yaitu yang tidak ikut pada kebenaran pasti akan masuk neraka. Seperti mana tenggelamnya mereka di peristiwa sebelumnya. Wa anta ahkamul hakimin. Dan engkau Tuhan adalah ahkamul hakimin. Ya, kamu Tuhan yang paling arif dalam menetapkan hukum. Jemaah sekalian, coba lihat pernyataannya dari Nabi Nuh di sini. Nabi Nuh tidak meminta keselamatan buat anaknya sebetulnya. Cuma membuat pernyataan bahwa anakku itu adalah keluargaku. Ya. Ini adalah pikiran semua orang. Dan kaitannya dengan agama samawi ini, terutama dengan keberlanjutan agama setelah nabi-nabi itu, ini mau didefinisikan ulang. Karena kalau berkaitan dengan kelanjutan atau kontinuitas agama, memang keluarga, tetapi tidak bertumpu pada keluarga tok saja. Bukan keluarga ansih. Bukan keluarga tok saja. Ya. Bukan keluarga semata saja. Ada aspek yang lebih dalam dari itu. Keluarga itu ibaratnya hanyalah merupakan pintu masuknya. Tetapi bukan itu intinya. Intinya apa? Adalah kesucian. Nanti kita lihat juga rangkaian ayat-ayatnya. Mari kita lihat apa kata Allah di ayat 46 ini. Ya. Qala, maka kemudian Allah berfirman, berkata. Ya, ingat tadi kata-katanya Nabi Nuh sebelumnya. Inna bni li min ahli. Inna bni li min ahli. Sungguhnya putraku adalah bagian dari keluargaku. Inna bni li min ahli. Sungguhnya putraku itu adalah keluargaku. Atau bagian dari keluargaku. Nah, sekarang Allah menjawab di sini. Ya. Jadi ini adalah jawaban Allah dari pernyataan Nabi Nuh tadi. Ya. Qala, jawaban Allah nih. Kalau tadi kan Nuh juga memanggil Allah, Rabbi, kamu gitu. Ya. Sekarang Allah juga memanggil Nuh. Ya Nuh, wahai Nabi Nuh. Innahu laisa min ahlikna. Artinya apa? Ayat ini membatalkan ataukah mentaksis namanya apa yang menjadi pendapat umum tadi. Ya, dikhususkan bahwa anakmu tadi itu bukan keluargamu. Bahwa secara biologis keluarga iya, tetapi dalam kaitan dengan kontinuitas agama samawi, agama langit, itu bukan keluargamu. Coba, ini pernyataan laisa, bukan. Jadi ini adalah negasi. Jadi ini ayat ini mengajari kita mendefinisikan keluarga Nabi. Ya. Jadi ya Nuhun wa Nuh innau, sungguhnya dia hukumnya ini kembali kepada anak laki-lakinya tadi. Inna, sungguhnya dia itu laisa, bukan min ahlika. Kan dia katakan tadi min ahli.
Allah katakan laisa min ahlika, bukan dari keluargamu. Jadi dibatalkan laisa min ahlika. Pembatalannya bukan secara biologis, tetapi makna yang lebih dalam, yaitu agama samawi, berkaitan dengan kebenaran, berkaitan dengan ajaran. Jadi ya namanya anaknya Nabi yang berhak meneruskan risalah agama itu memang dari keturunannya, tetapi tak saja keturunan biologis, tapi sekaligus juga keturunan teologis. Ya. Kalau bahasa sekarangnya keturunan ideologis. Ya. Jadi bukan saja dia keturunan biologis ya, tetapi dispesifikasi lagi, ditaksis, ya, dikhususkan lagi, ya, bahwa tidak boleh hanya berhenti pada keturunan biologis, yaitu adalah harus merupakan keturunan teologis juga, ideologis juga, seperti itu. Kalau kita sebut ideologis ya cita-citanya dalam mengembangkan agama, teologis adalah pemahaman ketuhanannya, ya. Ma'rifatnya kepada Allah itu teologis. Jadi wahai Nuh dipanggil baik-baik ini, wahai Nuh, innahu laisa min ahlika. Jadi tadi Nabi Nuh apakah salah? Enggak, dia telah mewakili kita semuanya yang berpendapat bahwa seluruh orang di sekitar Nabi Muhammad itu adalah keluarganya. Nah sekarang dikatakan tidak, ada batasnya, ada taksisnya, ya. Ada pengecualian-pengecualiannya, ada ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi lebih dalam lagi, ya. Yaitu bahwa tidak boleh sembarang keluargamu disebut dengan keluarga dalam pengertian pelanjut ajaran kenabian. Nah sekarang selain Allah mengatakan laisa min ahlik, Allah juga menyampaikan alasannya apa. Ya dari situ kita lihat Allah itu adalah argumentatif. Ya. Contoh misalnya Iblis ketika tidak sujud, ditanya, kan harusnya tidak sujud sudah cukup jadi pelanggaran. Kamu melanggar, kamu gitu. Tapi Tuhan tanya dia, kenapa kamu tidak sujud? Pertanyaan kenapa kamu tidak sujud kan ingin mengungkap alasan di balik kenapa tidak sujud. Ya, argumen yang harus diajukan kenapa tidak sujud. Jadi bukan tidak sujudnya. Sama dengan membunuh. Apakah membunuh dilarang? Dilarang, tetapi ada alasannya. Kalau alasannya benar menjadi boleh. Misalnya hukum atau hakim yang memutuskan hukuman mati bagi orang yang melakukan pembunuhan juga, ya seperti itu. Jadi agama itu argumentasi, ya. Jadi tidak boleh beragama tanpa argumentasi. Dan Allah mengajarkan kepada kita. Ketika iblis tidak sujud ditanya, wahai iblis, ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk. Apa alasanmu? Apa keberatanmu sehingga tidak sujud ketika kuperintah untuk sujud? Lalu iblis mengatakan, itu jawabannya itulah yang menentukan. Karena itulah mindsetnya dia. Kenapa dia tidak sujud? Yaitu ana khairu minhu, saya kan lebih baik dari dia. Kata saya lebih baik dari dia itu adalah subjektif, itu adalah ego, dan karenanya bukan argumentasi. Ya. Bukan argumentasi yang benar maksudnya. Argumentasi yang tidak valid, yang falasi. Ya. Nah sekarang begitu juga. Allah di sini berargumentasi. Karena kalau kita baca ini innahu laisa min ahlik, pasti kita bertanya kenapa Tuhan, kan begitu. Loh kan dia anaknya Nabi Nuh, kira-kira gitu. Tuhan itu kan tadi Kan'an adalah anaknya Nabi Nuh, putranya dari istrinya. Ya. Kenapa bukan keluarganya? Nah kita bertanya alasannya kenapa? Why? Kenapa? Ya. Nah langsung Allah menjawab innahu. Jadi kita artikan innahu itu karena sesungguhnya dia itu amalun ghairu saleh. Amalnya tidak saleh. Nah perhatikan ini. Ya. Amalnya tidak saleh. Ya. Apanya yang tidak saleh? Yaitu tidak mengikuti ayahnya, tidak naik di atas perahu. Kalau tidak naik di atas perahunya ayahnya saja, itu dianggap sebagai amalun ghairu saleh. Karena tidak naik di atas perahunya ayahnya, bermakna dia telah bersama dengan orang yang tidak naik di atas perahu ayahnya. Berarti dia telah mendeklarasikan diri bersama dengan para penolak Nabi Nuh. Dan penolak Nabi Nuh adalah penolak kebenaran hakikatnya. Karena Nabi Nuh membawa cahaya obor kebenaran. Maka kalau menolak Nabi Nuh, menolak kebenaran. Jadi makanya disebutkan amalun ghairu saleh. Sekarang kita simpulkan. Dari kita ini kan premis-premis. Kalau anaknya saja Nabi Nuh tidak naik di atas perahu dan dianggap ghairu saleh, bagaimana kalau dia mengobarkan perang saudara? Dan itu melahirkan pertumpahan darah.
Ini tidak naik di atas perahu saja. Innahu amalun ghairu saleh. Dia bukan beramal saleh. Maka Tuhan mengatakan, fala tas'alni ma laisa biki ma laisa laka bi ilm. Tiba-tiba di belakang ada kata-kata ilmu. Jadi dari kalimat ini kan satu kalimat ya. Kita lihat di sini. Kita kotakin ini satu kalimat. Ya, kalimatnya kalimat negasi, larangan, jangan. Ya. Tapi penekanan kalimat ini ada pada kata ilmu di sini ini, ilmun. Ya. Supaya kita bisa menyimpulkan dari ayat ini. Jadi fala tas'alni, maka janganlah engkau wahai Nabi Musa, wahai Nabi Nuh, bertanya kepadaku ya, atau meminta kepadaku. Ma apa-apa, laisa yang tidak adalahkah kamu punya bihi ilmu. Kamu jangan menanyakan sesuatu yang tidak ada ilmunya. Nah, artinya apa jemaah sekalian berbahagia? Bahwa basis utama daripada pijakan keberagamaan dalam Islam itu adalah ilmu. Sampai Allah berkata begini, ini kan Tuhan, bukan saya, ingat. Bukan saya mengatakan, ini Allah. Allah mengatakan, fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm. Dan ini beberapa kali muncul dalam Al-Quran. Jangan kamu bertanya kepada aku tentang sesuatu yang tidak ada ilmunya. Jadi harus ada ilmunya. Dan ilmu di sini adalah hasil dari apa tadi? Argumentasi yang benar. Ya, ingat. Ilmu itu muncul dari argumentasi yang benar. Argumentasi yang benar itu melahirkan konklusi. Konklusinya benar itu ilmu. Karena argumentasi itu kan tersusun dari premis-premis. Premis-premis nantinya melahirkan konklusi atau natijah. Hasilnya itulah yang melahirkan pengetahuan. Karena premis itu sudah diketahui. Premis mayor, premis minor itu sudah diketahui. Yang belum diketahui konklusinya. Sedangkan berpikir artinya apa? Berpikir adalah gerak akal. Dari sesuatu yang kita sudah ketahui, menuju sesuatu yang kita belum ketahui. Ya, apa yang sudah diketahui? Yang namanya anak adalah keluarga. Kamu gitu. Yang namanya anak itu adalah keluarga. Ya. Maka wajar kalau kita mengatakan dia adalah keluargaku. Tapi apa yang perlu kita ketahui di situ? Adalah hakikat keberlanjutan daripada agama samawi ini. Ya. Bahwa keberlanjutan agama samawi hanya boleh dilakukan atau diteruskan oleh keturunan Nabi Samawi dan mendapatkan approval dari Samawi juga, dari langit juga. Baru disebut dengan kontinuitas, istimrar. Ya. Jadi fala tas'alni ma laisa laka bi ilm. Jadi dasar agama itu ilmu. Ya. Makanya ayat pertama turun apa? Bukan salat, bukan puasa, bukan zakat, bukan haji. Ayat pertama turun apa? Belajar, iqra, baca. Karena baca adalah merupakan introduksi untuk mendapatkan ilmu. Belajar itu artinya apa? Membangun terma-terma, istilah-istilah, atau diksi-diksi. Dari diksi kita bangun menjadi kalimat-kalimat. Kalimat-kalimat itu nanti membentuk namanya premis-premis. Dari premis-premis lahir konklusi, ilmu namanya. Jadi, fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm. Jangan tanya kepada saya apa yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Ini sungguhnya aku ini, kata Allah, ini kan ininya Allah. Ya. Aizuka, ya, mengajari kamu. Menggunakan nasihat bisa juga. Secara bahasa aizuka itu kan adalah mengajari dengan pelajaran. Ingat kata-kata mau'izah. Kata-kata mau'izah dari sini, mau'izatul hasanah. Ya. Dalam ayat mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati, dari sini ya. Jadi ini sungguhnya aku ini aizuka, ya, mengajari kamu antakuna untuk menjadi, untuk tidak menjadi, ya, agar tidak menjadi maksudnya. Ya, menasihati kamu untuk tidak menjadi, walaupun tidak ada tidaknya sini. Menasihat agar kamu jangan menjadi, ya, minal jahilin, orang bodoh. Nah, jadi kita sudah lihat di sini lawan daripada ketidakberpengetahuanan ya bahasanya jahil, bodoh. Cuma bodoh di kita kan bahasanya bahasa sarkastik namanya. Ya. Kalau sering diucapkan bisa menjadi toksik. Ya. Nah dengan demikian ya apa itu sebetulnya jahil? Jahil itu bahasa Arab biasa sih sebetulnya. Lawan daripada akil. Ya. Jadi jahil itu lahir daripada akil. Kok kenapa lawannya akil bukan alim? Karena orang berilmu itu adalah orang yang berakal. Karena tadi lahir dari premis-premis. Kita katakan tadi premis-premis itu adalah gerakan akal. Dari yang sudah diketahui menuju kepada yang belum diketahui. Ya.
Itu adalah gerakan akal. Maka dasarnya adalah akal, lawannya adalah jahal. Orang berakal akil, orang yang tidak berakal jahil. Nah, seakan-akan Allah mengatakan, saya menasihati kamu untuk keluar dari lembah ketidaktahuan. Kalau kita menggunakan kata bodoh mungkin agak sarkastis. Saya menasihati kamu, wahai Nabi Nuh. Nabi Nuh di sini mewakili kita semuanya tadi, untuk tidak masuk terjun ke dalam lembah ketidaktahuan. Karena dasar daripada kemanusiaan adalah pengetahuan. Ingat, pengetahuan. Knowledge. Ya. Dasar daripada manusia itu adalah knowledge, pengetahuan. Ya. Ilmu kalau di sini. Ya. Makanya, begitu kita baca surat Al-Alaq, 5 ayat pertama, kita belum menemukan kata salat di sana. Kita belum menemukan kata puasa di sana. Kita belum menemukan kata haji di sana. Kita belum menemukan kata zakat di sana. Kita belum menemukan kata sedekah di sana. Tapi apa yang kita temukan di sana adalah ilmu dan perangkat berilmu. Yaitu alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu ilmu semuanya. Dan apa perangkatnya? Yaitu baca, Iqra. Ya. Kalau kita renungkan Islam kita luar biasa. Ya. Ini aizuka. Jadi Allah menginginkan kita jangan sampai masuk di sini. Jadi kalau ada yang mengatakan, Pak Ustaz saya cukup salat saja, nggak usah repot-repot belajar lagi. Kepala saya sudah mumet, kira-kira gitulah. Nah, yang bersangkutan itu telah memilih untuk menjadi minal jahilin. Padahal agama datang supaya kita keluar dari sana. Ya. Justru pikiran mumet kenapa? Ya karena kurang ilmunya. Ya. Bukan mumet karena belajar, mumet karena kurang ilmunya. Loh, kan saya belajar agak mumet ya? Karena pikiran kita mencoba mengurai benang kusut yang sebelumnya ada karena tidak berpengetahuan. Pengetahuan itu bagaikan cahaya terang yang menyebabkan kita bisa mengurai benang kusut yang telah melilit pikiran kita. Jadi ini aizuka antakuna minal jahilin. Ya. Yang sekali coba kita lihat dulu ini terkait dengan keluarga di sini. Dan juga kata-kata malai salah kabe ilm. Ini ada beberapa ayat di sini kita lihat ya. Jadi mungkin kita agak panjang di ayat pertama ini. Ya. Kita lihat di sini. Kita ya mulai dari surat. Ini adalah surat Ali Imran. Ya, surat Ali Imran. Surat 3 ayat 33. 333. 333. Nah, tapi agak ada 3-4 ayat ke bawah kita baca. Nah, kita lebih lihat dulu. Innallah, sungguhnya Allah istafa telah memilih Adam, Nuh, wa ala Ibrahim dan keluarga Ibrahim, wa ala Imran alal alamin. Jadi ini istafa itu pilihan. Mereka semuanya adalah al-mustafa. Siapa al-mustafa? Adam, Nuh, al Ibrahim keluarga Ibrahim, ala Imran keluarga Imran atas seluruh alam. Pertanyaan, kenapa Allah memilih mereka? Dan kenapa mereka? Siapa mereka ini? Siapa Adam, Nuh, Ibrahim dan Imran? Jawabannya sini. Dzurriyyatam ba'duha min ba'din. Ingat kata-kata ini zuriat. Zuriat tadi itu kata-kata ibni. Innahu ibni li. Sungguhnya dia itu adalah anakku, kata Nabi Nuh tadi. Zuriat. Zuriatan ba'duha min ba'din. Jadi dasar daripada kelanjutan agama itu adalah zuriat, bukan selainnya. Kita ulangi. Dasar daripada kontinuitas agama adalah zuriat. Jadi kalau Allah mengulurkan tali agama ini kepada Adam, Adam kepada Nabi Nuh, Nuh kepada Ibrahim, Ibrahim kepada Imran, dan seterusnya kepada Muhammad kita, itu adalah alasannya, yaitu zurriyatan ba'duha min ba'din. Zurriyat. Sebagian mereka dan sebagian lain. Dan Allah tahu tidak bisa kita manipulasi. Wallahu samiun alim. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi dasarnya zurriyat. Tapi apakah semua zurriyat? Nah, kita lihat yang berikutnya di sini. Coba lihat surat Al-Baqarah 1 dan 4. Ya. Ini kita ulangi lagi di sini, dasarnya adalah zuriat, ya, keturunan, ya, bukan yang lain, ya. Zuriat. Ya. Nah, kemudian apakah seluruh zuriat? Nah, kita baca di surat Al-Baqarah berkaitan dengan Ibrahim. Kan tadi Nabi Ibrahim masuk di dalamnya. Wa idzi batala Ibrahim rabbuh. Ingatlah tatkala Tuhannya Ibrahim menguji Ibrahim. Ibtala Ibrahim rabbuh. Tuhannya Ibrahim menguji Ibrahim. Bi kalimatin, dengan beberapa kalimat. Fa'atammahun. Lalu kemudian Nabi Ibrahim
menunaikan, menyempurnakan itu semuanya. Qala, lalu kemudian berkata, Allah berfirman. Nih, yang berfirman ini Rabb setelah menguji Ibrahim. Kata Rabb, kata Allah, ini sungguhnya aku, kata Tuhan, ja'iluka, melantik kamu, mengangkat kamu, linnasi, untuk seluruh manusia, imama, sebagai imam. Jadi berdasarkan ayat ini manusia itu harus punya imam. Nah, terserah nanti apakah imamnya benar atau tidak. Tapi berdasarkan ayat ini harus ada imamnya. Dan imam yang benar itu adalah hasil ujian dari Allah. Allah yang mengujinya dulu. Allah yang memberikan ujian-ujian. Allah yang harus menjadi pengujinya, tim pengujinya. Nah, setelah lulus baru Allah mengatakan ini ja'ilu kalinasi imama. Ibrahim mengatakan, qala Ibrahim. Kira-kira ginilah, Tuhan, saya ini kan manusia, saya juga pasti akan mati. Agamamu ini harus berjalan terus. Saya minta supaya meneruskan tugas imamah kepada manusia ini adalah zurriyati, wa min zurriyati. Ingat tadi, zurriyatan ini. Lihat tadi ini surat Al-Imran ini. Ya. Ingat tadi ini zurriyatan. Dan itu tadi pilihan tadi ini, Mustafa. Ya. Nah, maka kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, wa min zurriyati, zurriyatku. Ya. Ya-nya di sini belakang adalah ya mutakalim yang kembali kepada Ibrahim, zuriat Nabi Ibrahim. Apa jawaban Allah? Baik Ibrahim, zuriatmu, tetapi la yanalu ahdi zalimin. Tetapi ingat, tidak berlaku pada zuriatmu yang zalim. Artinya apa? Harus yang suci. Jadi udah ketemu, pertama harus melalui zuriat, ya dari nabi-nabi itu. Yang kedua, yang suci. Artinya walaupun dia zuriatnya, kalau dia tidak suci, berarti dia tidak bisa meneruskan tugas keagamaan secara sempurna, yaitu menjadi linnasi imamah. Ya, kalau semua kita ini kan pelanjut tugas keagamaan, tapi tidak sempurna. Kita ini masih banyak dosa dan cacatnya. Nah, yang dimaksud di sini adalah pelaksanaan tugas keagamaan secara sempurna, sehingga dia menjadi linnasi imamah. Tetapi ingat, katakan di sini tidak boleh zolim, tidak boleh zolim. Artinya apa? Terjauh dari kotor. Nah, siapa yang terjauh dari kotor? Kita lihat di sini surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab ini surat 33 ayat 33 juga. Ya. Ingat Al-Imran tadi 3:33 juga. Sekarang Al-Ahzab 33:33 juga. Ya. Nah, sekarang wa qarna fi buyutikunna. Ya, wa qarna fi buyutikunna. Dan wa qarna fi buyutikunna. Tetaplah di rumah-rumah kalian. Ini kata-kata kunna di sini, nunnya di sini nun perempuan namanya. Ini namanya nun niswah, nun perempuan. Karena wahai istri-istri Nabi, tetaplah fi buyutikunna, di rumah-rumah kalian. Kunna di sini kalian perempuan. Ya. Wala tabarrajna, janganlah kalian berhias. Nunnya di sini nun perempuan lagi, namanya nun niswah tadi. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Kamu jangan berhias seperti berhiasnya orang jahiliyah. Ingat tadi kata-kata jahil tadi. Ya, saya tidak ingin kamu menjadi jahil. Ya, antakuna minal jahilin. Jadi al-jahiliyah. Jadi la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Wa aqimnas shalah, dirikanlah salat, atinaz zakah, tunaikanlah zakat, wa ati'na Allah wa rasulah. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Innama yuridullah. Kita mulai dari sini. Innama yuridullah, sungguhnya hanya saja Allah ingin. Jadi Allah ingin. Allah berkehendak. Li, untuk yudhiba, menghilangkan. Angkum dari kalian. Ar-rijsa, kotoran. Berarti kamu menjadi bersih. Siapa? Ahlal bait, keluarga Nabi. Tapi ada yang mengatakan kan di atas kan istri-istri Nabi. Saya bertanya, apakah istri Nabi itu zuriatnya? Coba kita renungkan. Jawabannya bukan. Ya. Sedangkan di sini katakan tadi zuriati kan. Di sini juga Al-Imran tadi katakan zuriat. Ya, zuriat tambah dua. Dengan demikian istri Nabi di sini walaupun disebutkan tentu tidak masuk di sini. Ya. Kalau kaitannya dengan pelanjut agama samawi ya. Kalau sebagai keluarga boleh masuk, tetapi ada syaratnya lagi tadi. Yaitu la yanalu ahdi zalimin. Ya. Jadi liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Dan mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Ini pengulangan. Di sini sudah ada kata-kata, ini kan sebetulnya luar biasa. Di sini sudah kata-kata dihilangkan kotoran. Kotoran apa? Kotoran pikiran, kotoran hati.
Sudah cukup sebetulnya di sini. Kalau rijas itu sudah cukup. Dihilangkan rijasnya sudah cukup, bersih. Tetapi supaya kita yakin bahwa mereka benar-benar bersih, diulangi lagi wa yutahhirakum. Baru kemudian diulangi lagi tathira. Jadi menjadi pengulangan di sini berarti dia menjadi taukid. Wa yutahhirakum tathira, mensucikan mereka dengan sesuci-sucinya. Ya. Di sini sudah cukup. Liyudhiba ankum rijsa ahlal bait. Jadi inilah jemaah sekalian ahlul bait. Jadi ahlul bait itu mengikuti ahlul bait bukan mazhab. Ini Al-Quran bilang. Mazhab itu adalah ijtihad yang bersifat ijtihadi. Ijtihad Imam Syafi'i, nah itu namanya mazhab Syafi'i. Ijtihadnya Imam Hanafi namanya mazhab Hanafi. Ijtihadnya Imam Hambali namanya Ahmad bin Hambal namanya mazhab Hambali. Ya. Nah, kalau ini kan Al-Quran. Maka yang disebut tadi mazhab Syafi'i itu tidak dari Quran. Salat bukan mazhab Syafi'i, bukan mazhab Hambali. Yang menentukan mazhab itu menempatkan tangan apakah dilipat atau tidak dilipat. Nah, itu dia. Kenapa? Karena tidak disebutkan di dalam salat, di dalam Al-Quran ketika dikatakan aqimis shalah dirikanlah salat, lipat tanganmu atau lurus, tidak disebutkan. Maka mereka memahami berbeda-beda, disebutlah mazhab mereka. Nah, ini Al-Quran mengatakan nanti tidak ada penafsiran lain, ini ahlul bait Nabi. Jadi liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira, mensucikan kalian dan sesucinya. Ini adalah argumen yang paling kuat. Dan ini kemudian masuk ke dalam salat kita dalam bentuk syahadat tasyahud. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Nah, sekarang bagaimana dengan hadisnya? Kita kembali ke sini. Ya. Jadi kita anggap ini ayatnya sudah selesai kita bahas. Ini ingat tadinya. Ini aizuka antakuna minal jahil. Sekarang kita lihat hadis-hadisnya, ada 2 hadis kita angkat di sini. Hadis pertama kita kasih judul Nabi selimuti Hasan, Hussein, Fatimah, Ali. Dan ini hadisnya cukup banyak, bukan cuma satu di Tirmizi ini aja. Ini kita ambil dari Imam Tirmizi nomor 3806 dan menurut para muhakkik ini adalah sahih hadisnya. Jadi ini adalah ceritanya. Jadi dari Zubaid an Syahr ibni Hausyab an Ummi Salamah. Ingat, jadi kita tekankan dari Ummu Salamah. Jadi sumber utama hadis ini adalah dari Ummu Salamah. An Ummi Salamah, dari Ummu Salamah. Ingat tahu, Ummu Salamah itu adalah salah satu istri Nabi. Jadi kalau Bapak Ibu biasa baca hadis atau baca sejarah sirah, Nabi itu punya beberapa istri. Tapi istrinya yang banyak berbicara dan kemudian ditulis dalam bentuk hadis itu cuma 2. Siti Aisyah ataukah Siti Ummu Salamah. Ummu Salamah ya. Kayak gitu. Jadi Ummu Salamah atau Siti Aisyah itu 2. Yang lain jarang kita dengarkan ya. Nah, pernah mendengarkan misalnya hadis yang diceritakan oleh Maria Al-Qibtiyah, enggak pernah, atau dari Hafsah jarang kita dengarkan. Kebanyakan dari Aisyah atau dari Ummu Salamah. Nah, ini adalah dari Ummu Salamah. Jadi artinya informasi ini orang dekat Nabi. Apa kata Ummu Salamah? Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam jallala, menyelimuti. Jallala itu menyelimuti. Ya, menyelimuti itu ada artinya menutupkan kain selimut. Ya. Al Hasan kepada Al Hasan, anak pertamanya Ali Fatimah. Al Husain Sayyidina Husain, anak keduanya Ali Fatimah. Wa Aliin, dan juga kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wa Fatimah, dan kepada Fatimah. Jadi 4 sini, Hasan, Husain, Ali, Fatimah. Diselimuti dengan apa? Dengan kisaan. Kisah ini adalah selimut yang selimut made in Yaman. Kisaan, kisah. Ya. Jadi kisah itu selimut, menyelimuti dengan selimut. Ya. 4 ini. Summa qala, kemudian setelah menyelimuti mereka berkata, ya, qala berkata. Siapa yang berkata? Nabi. Menurut pendengaran, ingat, menurut kesaksian Ummu Salamah ini. Menurut kesaksian Ummu Salamah, qala berkata, Allahumma ya Allah. Jadi Nabi berkata ya. Jadi Ummu Salamah mengutip, Nabi berkata. Setelah menyelimuti 4 orang ini, Hasan, Husain, Ali, Fatimah, dengan kisah, ya, maka mereka disebut dengan ahli kisah. Ingat dalam bahasa Arab itu, kalau misalnya sesuatu yang berada dalam suatu grup biasa disebut dengan ahli atau ashab, ya. Ashab atau ahli.
Contohnya orang yang berada dalam gua disebut Ashabul Kahfi. Ya. Orang yang sama-sama menggunakan kitab suci Taurat atau Injil, ahli kitab. Nah kayak gitu. Nah ini disebut dengan ahli kisah atau sahibul kisah. Ya. Kenapa? Karena ini kata kisah. Jadi mereka ahli kisah atau sahibul kisah, ashabul kisah ya. Karena banyak ya, ashabul kisah. Mereka ini adalah golongan kisah. Ya. Summa qala, kemudian Nabi berkata, Allahumma ya Allah, haulai, mereka itulah. Siapa mereka? 4 ini. Jadi kata haulai itu jamak tetapi dibatasi pada 4 orang ini. Hasan, Husain, Ali, Fatimah, mereka itu apa? Ahlu baiti, ahli baitku. Nah, ingat. Mereka itu adalah ahlu baitku, ahli baitku. Ya. Berarti apa yang diinginkan Nabi di sini? Memperjelas tadi surat 3333. Jadi kata-kata surat 3333 tadi telah didefinisikan oleh Nabi di sini. Ketika Allah mengatakan innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait, lalu siapa ahli baitnya? Nabi mengatakan Hasan, Husain, Ali, Fatimah, mereka itu adalah ahli baitku. Allahumma ya Allah haula ya ahlu baiti, mereka adalah ahli bait saya. Wa khassati, dan orang khususku. Perhatikan, orang khususku. Ya. Pilihanku. Khassa itu khas. Biasa kita dengar awam, khas, hawasul khawas. Ini khassa. Ya. Khassati, orang paling dekat, orang khusus. Ya. Adhib anhum, ya Allah jauhkanlah, hilangkanlah dari mereka ar-rijsa ini tadi. Adhib anhum rijsa, ya Allah hilangkanlah dari mereka ar-rijs itu. Ya. Jadi ini berdasarkan apa namanya? Berdasarkan riwayat Ummu Salamah, ini ada hadis yang lebih panjang, tapi kita ambil yang pendek karena kan tempat kita terbatas ini ya. Maka di tempat lain dikatakan ini adalah berkaitan dengan surat 3333 tadi. Ummu Salamah mengatakan ketika turun surat 3333 tadi, maka Nabi melakukan ini. Baru Nabi mengatakan, adhib anhumur rijs, ya Allah, hilangkanlah dari mereka ar-rijs, kotoran tadi. Wa tahhirhum tathira. Sama tadi kan? Ya. Innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Ya. Jadi Nabi mengatakan, adhib anhum rijsa wa tahhirhum tathira. Faqalat Ummu Salamah. Lalu kemudian Ummu Salamah berkata, jadi setelah Nabi mengucapkan ini, Ummu Salamah berkata, wa ana ma'ahum ya Rasulullah, apakah saya juga bersama mereka atau termasuk mereka ya Rasulullah? Kan istri kan? Ingat tadi surat 3333 istri-istrinya. Ummu Salamah kan salah satu istri, dan dia mengatakan, ya Rasulullah, ana ma'ahum ya Rasulullah, apakah saya juga bersama mereka ya Rasulullah? Dalam kategori ahli bait ini. Qala, Nabi mengatakan, innaki la khair. Maksudnya ini halus, tidak termasuk tapi kamu termasuk orang baik. Nah, gitu. Tidak masuk dalam kategori ahlul bait, tetapi kamu termasuk wanita yang baik. Innaka ila khairin. Kamu termasuk orang yang baik. Kamu termasuk berada dalam kebaikan. Hadis Tirmizi nomor 3806. Ini hadis ini termasuk kutubus sittah, ya. Kitab rujukan hadis yang 6. Kalau masuk yang 6 berarti masuk yang 9. Harus satu hadis lagi. Ya. Ini kita kasih judul 2 pusaka agar tidak tersesat. Ya. Ini kita ambilkan dari hadis Tirmizi. Ya. Nomor 3718. Ya. Tadi Tirmizi juga. Ini 3718. Nah, jadi kita lihat di sini. Dari Muhammad an Abihi an Jabir ibn Abdullah. Jabir bin Abdullah adalah salah satu sahabat dekat Nabi yang usianya panjang, sehingga nanti dia yang pertama kali menghadiri atau datang mengunjungi pusara Sayyidina Husain di Karbala setelah 40 hari. Ya, namanya Arba'in. Jadi yang pertama datang mengunjungi pusara Nabi sana adalah Jabir bin Abdullah, karena dia sudah buta, sudah tua sekali, maka dia menggunakan penuntun. Jadi bayangkan, begitu menghormatinya cucu Nabi, sampai dia sudah buta, sudah tidak melihat, tetapi dia sempatkan untuk datang ke Karbala pada persis hari ke-40 syahidnya cucu Nabi tersebut, saking cintanya kepada Nabi dan keluarganya. Ini Jabir bin Abdullah. Dari Jabir bin Abdullah mengatakan, ini qala, ya, artinya ini Jabir bin Abdullah berkata, apa kata Jabir? Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ra'aitu Rasulullah, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
fi hajjatihi yaum Arafah, di waktu hajinya di hari Arafah. Wa huwa ala naqatihi al-Qaswa, dan dia waktu itu berada di atas ontanya yang bernama al-Qaswa. Ya. Jadi wawnya kita artikan wahal sementara atau ketika itu dia sedang berada di atas ontanya al-Qaswa. Jadi kan onta kan tinggi, yang ini kan di bawah. Yaktubu berkhutbah, berceramah. Pasal itu, maka kata Jabir, saya mendengarkan dia berceramah. Nabi berceramah pada saat itu di Arafah. Ya. Jadi sampai itu yaqul, saya mendengarkan Nabi berkata atau berkhutbah. Ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, ini sungguhnya aku ini qad taraktu fikum, sungguh telah meninggalkan di tengah-tengah kalian ma'in akhaztum bihi, sesuatu yang kalau kalian sesuatu yang kalau akhaztum kalian berpegang teguh bihi padanya, lan tadillu, tidak akan pernah tersesat. Lan tadillu, sekali-sekali tidak tersesat. Jadi saya meninggalkan di tengah-tengah kalian sesuatu yang kalau kalian memegang dia, berpegang kepadanya, lan tadillu, kalian tidak akan, lannya tidak akan, kalian tidak akan tersesat. Apa itu? Kitab Allahi wa itrati ahli baiti. Kitab Allahi wa itrati ahli baiti. Yaitu kitab Allah dan keturunanku ahlul baitku. Jadi keturunanku itrati ahli baiti. Jadi sudah jelas dimasukkan serbagian. Dan ahli baitnya tadi sudah didefinisikan pada hari sebelumnya oleh Ummu Salamah. Pun didefinisikan oleh surat 3333. Tirmizi, Imam Tirmizi nomor 3718. Ya. Kita lanjut. Ini adalah Nabi Nuh berdoa tadinya. Ya. Qala, Nabi Nuh berkata, ini kan Nabi Nuh ya. Kan tadi Tuhan mengatakan, janganlah meminta kepada aku sesuatu yang kamu tidak punya ilmu. Ma laisa laka biha ilmun. Ya. Qala, Nabi Nuh berkata, Rabbi wa Tuhanku, inni a'udzubika, aku berlindung kepada kamu, an as'alaka, dari meminta kepadamu ma laisa li biha ilm, sesuatu yang saya tidak punya. Jadi saya berlindung, artinya Nabi Nuh mengatakan saya tidak mungkin Tuhannya. Ini a'udzu, aku berlindung Tuhannya. Aku berlindung kepadamu, an as'alaka, dari meminta atau berdoa kepada kamu ma laisa li ilmunya, yang saya tidak punya ilmu tentangnya. Jadi kata kuncinya di sini. Jadi nabi-nabi itu tidak mungkin berargumentasi kalau tidak based on ilmu, tidak berdasarkan ilmu. Ma laisa li biha ilmun. Wa illa taghfirli, jadi bahayanya kalau berargumentasi tanpa ilmu, sampai Nabi mengatakan wa illa taghfirli, jika bukan kamu Tuhan yang mengampuni dosaku, wa tarhamni, dan merahmati aku, akun minal khasirin, aku termasuk orang yang merugi. Ini justru sebetulnya doa kita sebagai orang yang kotor. Dan inilah doa juga yang diajarkan pertama kali Allah kepada Adam dan Hawa ketika berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bunyinya hampir sama ya. Kita lihat di sini bahwa kita tidak boleh berargumentasi tanpa ilmu. Kita lihat di sini surat Luqman ayat 14. Ya. Wa wasana al-insana biwalidayhi, kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, terutama ibunya, hamalatkum, terutama ibunya. Wahnan ala wahnin, yang telah mengandungkan kita dalam keadaan lemah dan terus bertambah lemah. Wa fisalu fi amin, setelah kita keluar, belum bebas juga ibu kita itu. Masih harus menyapi kita fi amin 2 tahun. Artinya 2 tahun itu harus dipegang, digendong. Kalau 2 tahun mungkin sudah bisa mulai merayap-rayap. Anishkurli wali walidayka, supaya bersyukur, berterima kasih kepada aku, pada Tuhan di sini, wali walidayka, dan kepada kedua orang tua. Ilayyal masir, karena ingat, kalian mempertanggungjawabkan itu kepada saya, karena kalian akan kembali kepada aku. Nah, jadi artinya di sini orang tua ditempatkan hampir sejajar dengan Tuhan. Ini kan li wali walidayka, li-nya aku Tuhan, kemudian wali walidayka itu adalah kedua orang tua.
Jadi dia dua di sini. Dan kata kerjanya sama, yaitu bersyukur. Nah sekarang, bagaimana kalau orang tua memaksa kita berbeda dengan pilihan Tuhan? Nah, wa in jahadaka, apabila keduanya memaksa kamu, ala antusyrika, untuk mempersekutukan aku, ma laisa laka biha ilm. Ingat, yang tidak ada ilmu tentangnya. Ma laisa laka, yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Bagaimana kalau tidak punya ilmu? Fala tutihuma, jangan mengikuti. Jadi kita mengikuti sesuatu apa? Yang lana bihi ilmu, bukan laisa lana, yang kita punya ilmu tentangnya. Fala, yang namanya ilmu itu adalah kebenaran. Artinya argumentasi yang benar tadi. Fala tutihuma, maka janganlah mentaati keduanya. Jadi jangan, tetapi wasahimu, jadi taat dalam pengertian keyakinan. Tetapi sebagai manusia, sahibahuma fid dunya ma'rufa, tetap mempergauli keduanya dengan cara yang sebaik-baiknya. Lanjut lagi. Qila, dikatakan kepadanya. Jadi setelah selesai banjir, ya, kita dikatakan, ya Nuh, wahai Nuh, ihbit, turunlah dari perahu maksudnya. Jadi setelah mendarat, setelah banjir surut, ihbit, turunlah bisalamin, dengan selamat, minna, dari kami, wabarakatin, dan penuh dengan keberkahan, alaika, kepadamu, wa'ala umamin mimman ma'aka, dan kepada umat-umat yang bersama kamu. Ingat, perhatikan jemaah sekalian, ini adalah Nabi Nuh dikatakan turunlah dari perahu. Ini maksudnya tinggallah di bumi, kan di atas perahu tadi mendarat ya, di bumi ya. Fase satu adalah bisalamin, dengan selamat ya. Apalagi yang kedua, berkah, barakat ya. Siapakah yang diberikan keselamatan dan keberkahan di sini? Yaitu Nabi Nuh. Apakah Nabi Nuh saya? Tidak. Wa ala umamim mimman ma'aka, dan orang-orang bersama kamu. Mimman ma'aka, orang-orang atau umat-umat yang bersama kamu. Mimman ma'aka. Jadi artinya walaupun kita tidak suci, tapi kalau ma'a orang suci ini, ma'anu di sini, kita diperlakukan seperti orang suci. Dari sinilah kita tidak boleh berputus asa. Kita bukan orang suci, kita bukan nabi, kita bukan rasul, kita bukan imam, kita bukan insan kamil. Tapi ada kerinduan kepada mereka. Maka Allah akan menempatkan kita insya Allah sama dengan mereka. Mimman ma'aka. Tapi yang menarik jemaah sekalian, di sini Al-Quran menggunakan kata umam. Umam itu bentuk jama dari ummah. Jadi di sini menggunakan kata umam. Umam itu bentuk jama dari ummatun. Satu umat, ummatun. Kalau banyak, umam. Ini umam. Ya. Umat. Lalu kenapa? Kan Nabi Nuh umatnya cuma satu, umat Nabi Nuh. Kenapa menggunakan bentuk jama? Kan ini menunjukkan bahwa ini berkelanjutan seperti yang kita pernah baca di surat Yasin. Ya, wa khalaqna min mislihi ma yarkabun. Kami membuat juga perahu seperti itu yang mereka bisa tumpangi. Nah, umat-umat setelah Nabi Nuh, terutama setelah Nabi umat kita, itu harus menumpang kepada perahu keselamatan itu. Supaya apa? Supaya diselamatkan dan diberkahi. Wa umamun, sedangkan umat-umat yang tidak naik ke atas sana, tidak mau naik ke atas perahunya Nabi Nuh, ini bentuk jamak juga, ini tetap bentuk jamak. Ya, ini umam juga. Jadi ini umam pertama yang naik bersama dengan Nabi Nuh. Umam yang kedua yang tidak mengikuti, tidak naik di atas perahu Nabi Nuh. Apa kata Allah? Sanumatihum, kami berikan kepada mereka kesenangan di dunia ini. Summa, kemudian yamassuhum minna adzabun alim. Kemudian mereka akan ditimpa azab yang pedih dari kami. Ya. Nah, di sini jemaah sekalian berbahagia. Kita lihat di sini. Di sini Allah mengatakan kalau seandainya anggota satu penduduk negeri itu semuanya beriman dan bertakwa, pasti berkah juga akan turun. Jadi apa itu takwa di sini? Takwa itu ada kaitannya dengan imam. Makanya kalau Bapak Ibu berdoa tentang takwa, itu ada imamnya. Mana ayatnya? Pasti Bapak Ibu semuanya paham. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waja'alna lil muttaqina imama. Ya. Walau anna alal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh.
dan seterusnya. Ya, kita lanjut lagi. Tilka min amba'il gaib. Cerita tadi tentang Nabi Nuh ini, tilka tadi cerita Nabi Nuh. Nabi Nuh terutama terutama dengan cuplikan-cuplikan yang terkait dengan keluarga tadi dan keselamatan. Ingat, cuplikan berkenaan dengan keluarga, ahli bait, dan keselamatan dan keberkahan. Apa kata Allah? Tilka itulah. Cerita itu adalah apa? Min amba'il gaib. Bagian daripada berita-berita gaib. Apa artinya berita gaib? Satu, Nabi tidak hadir pada saat itu. Dan kejadian itu sudah tidak ada, maksudnya sudah lama berlalu. Nabi Muhammad kita lahir sekitar tahun 571 Masehi. Sedangkan kejadiannya Nabi Nuh ini diperkirakan mungkin puluhan ribu tahun sebelum Masehi. Jadi kita tidak ada. Jadi namanya gaib itu adalah sesuatu yang tidak ditangkap oleh panca indera. Nabi Nuh ada, real, nyata. Ya, kasus banjir besar ada. Tetapi bagi kita gaib. Kenapa? Kan tidak ada lagi. Ya, kita tidak melihat Nabi Nuh. Nah, jadi mereka sudah gaib. Sama dengan Nabi Muhammad kita sekarang, bagi kita sudah gaib. Kenapa? Sudah tidak ada. Tidak bisa kita lihat. Walaupun kita pergi ke Madinah, kita tidak melihat lagi orangnya. Yang ada hanya pusaranya saja, kuburannya. Itu adalah gaib. Jadi artinya apa? Gaib itu tidak berarti tidak ada. Gaib itu adalah tidak terjangkau oleh panca indera. Tilka min amba'il gaib. Itulah diantara berita-berita gaib. Nuhiha yang kami wahyukan kepada Muhammad. Makum ta'lamuha. Kamu tadinya tidak tahu cerita itu karena selisihnya jauh sekali. Anta kamu, wala kamu, dan kaum kamu juga. Maksudnya kita ini juga. Kita tidak tahu kalau bukan berdasarkan informasi kitab suci. Wala kamu kami qabli hada. Sebelum ayat ini turun. Sebelum cerita ini diwahyukan. Nah, berkaitan dengan gaib ini, kok tiba-tiba muncul kayak gini? Kan menarik ini Mas sekalian. Setelah berbicara tentang gaib, kemudian bicara tentang sabarlah. Nah, kalau sabar kan penantian. Ingat, sabar itu tidak berlaku untuk yang sudah lalu. Sabar itu berlaku yang sekarang dan akan datang. Kalau sudah lalu, buat apa sabar? Sudah terjadi. Tapi kok bisa sabar di sini? Berarti kata gaib di sini punya makna. Caranya Allah menjelaskan kepada kita tentang yang gaib. Dan tadi kata kaitannya dengan apa tadi? Al-Mustafa, zuriat Nabi yang suci. Ya. Al-gaib tadinya. Pasti ada al-gaibnya nanti di sana. Maka untuk itu, fasbir, bersabarlah. Apa sebabnya? Innal akibata lil muttaqin. Akhir daripada kesudahan daripada dunia ini adalah dipegang oleh orang bertakwa. Jadi ujung-ujungnya ke situ ini. Nih. Innal akibata lil muttaqin. Akibat ujung daripada kehidupan ini adalah untuk orang bertakwa. Luar biasa. Ya. Innal akibata lil muttaqin. Ujung daripada hidup ini adalah orang bertakwa. Kita lihat di sini ada ayat surat Al-Araf ya. 128. Qala Musa liqaumi, berkata Musa kepada kaumnya, Ista'inu billah. Minta pertolonganlah kepada Allah, wasbiru, dan sabarlah. Nabi Musa. Apa hubungannya sabar di sini? Innal arda, sesungguhnya bumi Allah itu, bumi ini lillah, kepunyaan Allah. Jadi munculnya sabar di sini, ada keinginan Tuhan di sini. Apa keinginan Tuhan? Satu pernyataan dulu. Innal arda, sungguhnya bumi ini lillah, kepunyaan Allah. Karena kepunyaan Allah, yurithuha, dia akan mewariskannya mayyasha kepada siapa yang dikehendaki. Mena ibadi, di antara hamba-hambanya. Jadi pilihan. Wal akibatu lil muttaqin. Kalau begitu siapa yang mewarisi ini? Di antara hamba-hambanya tadi. Yang apa tadi? Zuriat Nabi tadi. Yang mana? Yang suci, yang tidak melakukan kezaliman. Wal akibatu lil muttaqin. Akibat itu antara bertakwa. Ini sama dengan surat Anbiya 105. Masih ingat surat Anbiya 105? Allah mengatakan, laqad katabna fi Zabur min ba'di dzikri annal arda yarisuha ibadiyas salihun. Itu sama.
Jadi ayat-ayat ini semuanya mempunyai nama. Jadi cerita Nabi Nuh ini sebetulnya dalam rangka ke depan. Ingat, cerita nabi-nabi dalam Al-Quran, kejadiannya di masa lalu, tapi untuk diproyeksikan ke depan. Seperti dalam ayat ini. Fasbir, karena kalau ke depan, sabarlah. Innal akibata lil muttaqin. Sekarang ayat 50 sudah mulai cerita Nabi baru. Jadi tadi baru kembali kepada pemilik surat, yaitu Nabi Hud. Nah, ini kan Nabi Nuh tadi cerita pertama di dalam surat Hud. Jadi cerita Nabi pertama di surat Hud adalah Nabi Nuh. Setelah itu kemudian pindah ke cerita Nabi Hud. Ya. Wa ila adin. Nah, jadi kan setelah Nabi Nuh itu berikutnya Nabi Hud. Jadi setelah tadi penghuni perahunya Nabi Nuh itu turun, lalu kemudian berketurunan lagi, kawin mawin, membangun peradaban besar lagi, lalu kemudian mereka durhaka lagi, maka Allah kirim lagi kepada mereka rasulnya yang bernama Nabi Hud, yang menjadi nama surat ini, Nabi Hud. Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Kepada siapa? Kepada kaum Ad. Wa ila adin akhahum Hudan. Dan kepada kaum Ad diutus kepadanya saudaranya sendiri, saudara mereka itu Nabi Hud. Apa kata Nabi Hud? Qala, Nabi Hud berkata kepada kaumnya, ya kaumku, ibudullah malakum min ilahin. Sama dengan Nabi Nuh tadinya. Sembahlah Allah yang tidak ada ilah yang pantas kalian sembah selain daripada Dia. In antum illa muftarun. Ya. Kalau kalian tidak menyembah selain Allah, maka pasti hanya karangan, muftarun. Ya, itu baru diada-adakan. Jadi kalau kita tidak menyembah substansi pencipta yang satu itu, substansi eksistensi yang satu itu, maka pasti mengada-ada. Jadi artinya kalau selain Allah pasti karangan. Kalau selain Allah pasti tidak benar. Ya, kita yang mengarang, kita yang mentuhankan Dia. Maka dikatakan in antum illa muftarun. Jika kalian tidak melakukan itu, berarti kalian itu adalah muftarun. Ya. Kalian hanya mengada-adakan saja. Ya. Jemaah sekalian berbahagia, terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga segala kekurangan. Yang mau bertanya, dipersilakan. Sebelum ada pertanyaan, kita ada informasi dulu bahwa mohon maaf, beribu maaf bahwa sore nanti kita tidak ada kelas. Jadi sore nanti tidak ada tadarus dan tadabbur ya. Karena Al-Fakir ada urusan. Jadi insya Allah kita sebentar sore tidak ada. Jadi insya Allah kita lanjut lagi esok pagi, hari Senin pagi. Yang bertanya dipersilakan. Jadi di chatroom ada 2 pertanyaan, Ustaz. Ada, baik ya. Kita masuk ke chatroomnya. Yang pertama dari Pak Andes ya. Anak Nabi Nuh, kalau istri Nabi Nuh tidak mengikuti ajaran dibawa oleh Nabi Nuh masih masuk akal karena memang karakter dasarnya terbentuk dari kedua orang tua istrinya itu. Namun untuk anak Nabi Nuh seharusnya kan ada peran Nabi Nuh dalam mendidik dan menanamkan karakter dasar kepada anak-anaknya. Apakah ada data dan informasi mengenai hal ini? Apakah karena saat itu waktu Nabi Nuh lebih banyak di luar rumah, berdakwah dan sebagainya? Informasinya Nabi Nuh bukan punya cuma satu anak, punya beberapa anak. Cuma yang diceritakan yang tadi ya, karena kalau tidak punya anak berarti tidak berlaku tadi surat Al-Imran, zurriyatan ba'duha min ba'din. Kan berarti ada zuriatnya Nabi Nuh yang meneruskan itu tadi. Jadi zuriatnya keturunan Nabi Nuh tadi yang satu yang diceritakan itu sebetulnya untuk mendefinisikan siapa itu Ahlul Bait. Ya. Satu, yang kedua, wajar saja kalau ada misalnya wajar saja kalau ada anak Nabi atau anak ustadz, anak kiai yang balelo atau kayak menyimpang. Kenapa? Manusia punya kebebasan berpikir, kebebasan memilih maksudnya. Jangankan dikaitkan dengan orang tuanya, bahkan dikaitkan dengan Tuhan. Kita semuanya ini adalah ciptaan Tuhan. Tuhan menempatkan kita di bumi. Tuhan mendesain kita, tetapi di antara kita banyak yang memilih selain keinginan Tuhan. Padahal keinginan Tuhan itu sudah ada dalam diri kita, menjadi kitab suci yang bernama akal. Jadi akal kita itu kitab suci yang disimpan dalam pikiran kita. Tetapi toh manusia banyak yang
yang menyimpang juga. Kenapa? Karena dasarnya manusia diberikan free will, kehendak bebas. Ya, jadi dengan demikian dididik sama misalnya dengan di sekolah juga. Atau bahkan sekarang juga banyak kita lihat orang yang sudah sarjana, tapi korupsi juga, bermasalah juga seperti itu. Padahal kan sudah dididik dengan sekolah yang baik, universitasnya terbaik, bahkan ada yang universitas agama yang terkenal, yang bonafit, yang terkenal lah. Tetapi ternyata kok bisa ada misalnya sudah kepala perpustakaan, dosen senior, sekolahnya sudah S3, kok bisa tiba-tiba berpikir bikin uang palsu di kampusnya, kayak gitu-gitulah. Apa sebabnya? Karena memang manusia bukan robot. Manusia adalah makhluk yang memiliki free will and free choice. Berikutnya dari Pak Rusmin, ya. Bahwanya istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bernama Ummu Salamah dan Siti Aisyah menjadi sumber riwayat-riwayat hadis. Ya maksudnya yang banyak berbicara, betul. Sementara Khadijah Al-Kubra sebagai istri pertama dan menyertai Nabi di awal Islam tidak pernah terdengar menjadi sumber. Ya karena sebetulnya yang namanya hadis ini kan dibikin jauh setelah Nabi wafat, 100-an tahun. Ya 100-an tahun. Dan periwayat-periwayat hadis itu banyak nanti setelah di Madinah, kan Islam berkembang pesat setelah di Madinah. Nah seperti itu. Jadi dengan demikian kalau kita lihat itu rata-rata yang menjadi sumber-sumber hadis itu yang ada seperti Abu Hurairah, itu kan di Madinah masih Islamnya. Ya, jadi banyak di sana. Ya, jadi seperti Abu Sa'id Al-Khudri dan sebagainya. Nah jadi dengan demikian ini jarang ya masih Islam ketika di Mekah, apalagi di awal-awal Khadijah. Ya. Jadi masih sangat sedikit. Nah mungkin itu penyebab. Yang kedua adalah Khadijah kan memang jarang berbicara, dalam pengertian kalau mereka ini kan sudah sering didatangi sahabat bertanya, artinya mereka ini masih hidup jauh setelah Nabi wafat. Ya. Ummu Salamah hidup setelah Nabi wafat. Aisyah hidup setelah Nabi wafat. Sementara kebutuhan akan informasi dari Nabi justru setelah Nabi wafat. Ya, sehingga kemudian yang bisa didatangin adalah keduanya. Tetapi memang juga ada benarnya bahwa ya mungkin bukan sumber, tetapi yang diceritakan di dalam hadis sangat sedikit tentang Khadijah. Ya. Bahkan di masyarakat kita itu jarang kita dengarkan tentang Khadijah. Mohon maaf kalau kita bicara tentang istri Nabi, yang paling pertama itu paling banyak Aisyah dulu. Ya. Baru Ummu Salamah. Khadijah jarang sekali. Padahal yang paling lama bersama Nabi itu Khadijah. Khadijah lah yang menyertai Nabi ketika Nabi belum jadi Muhammad belum jadi Nabi. Ketika Nabi menderita, dilempar batu, dicaci maki, itu Khadijah. Khadijah lah yang habis harta bendanya. Ya, Khadijah lah yang ikut masuk ke dalam lembah Abu Thalib. Diisolasi selama 3,5 tahun. Perjuangannya luar biasa. Khadijah adalah istri Nabi yang paling kaya. Maksudnya bukan istri Nabi yang paling kaya, wanita paling kaya di Mekah. Dan hartanya habis digunakan untuk membiayai kehidupan orang-orang yang terisolasi di Abu Thalib. Ya, boleh dikatakan Islam itu berkembang karena perjuangan Khadijah. Tapi memang sayang seribu sayang, sekarang ini jarang dibicarakan tentang Khadijah. Bahkan ada kecenderungan kalau kita bicara Khadijah, cenderung diarahkan kepada aliran sesat. Oh ini pasti Syiah ini, kamu itu Syiah itu sesat kata mereka. Ini kan luar biasa. Sampai menceritakan istri Nabi yang luar biasa pengorbanannya, gimana coba? Bayangkan istri Nabi seperti Khadijah, sedikit ceritanya, begitu kita ceritakan angkat, tiba-tiba pandangan orang menjadi kurang bagus. Nah, jadi saya kira begitu. Pertanyaan kedua adalah perubahan Kitabullah dan Itrah. Perubahan Kitabullah dan Itrah menjadi Kitabullah dan Sunnahku. Sebagaimana maklum bahwa Sunnahku lebih familiar di tengah masyarakat. Sebetulnya Pak Rusmin tergantung siapa yang selalu mengucapkannya. Siapa saja. Berita itu tergantung siapa. Makanya dibutuhkan buzzer. Buzzer itu kan pendengung. Buzzer itu adalah sesuatu yang jarang dilihat oleh seseorang, bahkan tidak pernah, tapi dibuat, didengungkan kemana-mana, digaungkan, sehingga menjadi terkenal. Walaupun dia kelihatannya luar biasa dan benar adanya, tapi kalau tidak digaungkan, tidak ada buzzernya, maka kemudian tidak terkenal. Seperti itulah. Jadi yang menyebabkan ini adalah karena yang didengungkan itu adalah kata sunnahku. Padahal yang banyak di dalam Al-Quran adalah, di dalam hadis justru adalah kata itrati ahli baiti dan seterusnya. Nah makanya di sinilah menurut saya dibutuhkannya ulama-ulama yang benar-benar objektif, ustadz yang objektif.
Apa arti objektif? Bukan karena pengaruh si A atau si B, tetapi benar-benar ya seperti itu Al-Quran. Al-Quran bilang keluarga Nabi, kan begitu. Al-Quran tadi mengatakan ahlul bait. Ya. Al-Quran juga mengatakan bahwa yang namanya agama diturunkan zuriatan ba'duha min ba'din. Ya. Bahkan kata sunnah dalam Al-Quran kita tidak temukan ada, tetapi maknanya sunnah dalam pengertian hukum alam. Ya. Sunnah apa namanya, kebiasaan-kebiasaan terdahulu itu namanya sunnah, terutama hukum-hukum alam. Nah, jadi dengan demikian yang ada di dalam Al-Quran adalah ahlul bait. Jadi ahlul bait itu bukan mazhab sebetulnya, tetapi kata Al-Quran bahwa mereka itulah yang disucikan dengan sesuci-sucinya berdasarkan surat 3333, dan setelah itu turun di 3333 baru kemudian ayat berikutnya datang, ayat 56 mengatakan tentang selawat. Dengan demikian pada saat kita berselawat harus diikutkan 33. Ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, makanya jemaah sekalian berbahagia, ulangi lagi dibutuhkan apa namanya, dalam tanda petik ya, dalam tanda petik pendengung. Pendengung di sini adalah ulama yang berbicara objektif, tidak dipengaruhi oleh masa lalu, tidak dipengaruhi oleh kebiasaan, tidak dipengaruhi oleh pada umumnya, tapi benar-benar menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan, yaitu yang benar dari Al-Quran, dan Al-Quran yang sejalan dengan hadis tadi. Karena hadis tadi dikembalikan kepada Al-Quran. Kita pernah bahas sebelumnya bahwa hadis itu ada dua aliran besar, aliran sanad dan aliran matan. Nah, yang besar di masyarakat itu kan aliran sanad, aliran matan Quran. Apa itu matan? Isinya. Jadi jemaah sekalian, sebelum kita tutup supaya kita ngerti tentang aliran ini, aliran hadis ya. Coba kita lihat tadi di sini hadis ya. Apa namanya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak Nur. Alhamdulillah, barakallahu fi afwan semua. Lewat sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam konteks penekanan kupasan hari ini, boleh kita kembalikan kepada asal usul Allah pegang janji dan mustahil Allah mungkir janji. Maka kupasannya mengakibatkan kita kembali kepada sejak Allah janji Nabi Ibrahim AS tadi untuk dijadikan adik angkat daripada keturunannya, imam kepada umat, bukan satu pihak je, tapi seluruh umat. Maka janji ini dipenuhi dengan akhirnya janji tadi dipenuhi dengan silsilah Ahlul Bait Nabi SAW terpilih melalui Fatimah dengan Ali tadi. Dan ini berlanjutan sampai seluruh kaum muslimin telah setuju bahawa akhir daripada pemilihan tadi, which is also Allah punya pilihan juga, ialah Imam Mahdi AS. Dan itu sekaligus juga adalah kembali kepada topik Allah memenuhi janjinya sejak asal plan Allah untuk menjadikan khalifah di muka bumi. So maknanya walau apa pun di akhir surah Baqarah tu, walau apa pun yang cuba di-stopkan oleh iblis dan geng-gengnya, Allah pasti akan terus memilih, dan it's already 134,000 yang Allah pilih sampai pada Imam Mahdi AS. Dan ini yang kita patutnya bertambah beriman dan kukuhkan iman kita bahawa nothing gonna stop what's gonna happen dengan kemunculan Imam Mahdi tadi. Barakallahu fi'am. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi sebelum kita jawab Pak Nur, kita tarik kembali ke hadis yang kita bicarakan tadi. Mana tadi hadisnya? Kita lihat sini. Tentang aliran hadis dulu tadi ya. Ini. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, ini kita lihat aliran hadisnya. Nah, jadi aliran hadis itu kita katakan tadi ada dua macam ya. Ya, ada aliran sanad. Ada kayak gini nih, ada sanad ini. Kalau ada an-annya itu sanad ini an itu adalah sanad ini an. Nah, an itu dari. Ini adalah kata haddatsana ini yang mengatakan ini adalah Tirmizi. Tirmizi mengatakan haddatsana Nasr bin Abdurrahman Al-Kufi. Sumber yang lain adalah haddatsana Zaid ibnu Al-Hasan wa Al-Anmati ya. An Ja'far ibn Muhammad. Nah, mereka ngambilnya dari mana? Dari Abi. Ini sudah di atas ini. An dari di atasnya lagi Jabir. Ya, seperti itu. Jabir ketemu dengan Nabi. Nah, ini namanya sanad. Ya, an-annya sanad. Apa yang sanad? Nah, sanad itu mata rantai. Apa yang dipertemukan mata rantai? Perawi. Nah, ini tadi perawi. Ya. Seperti tadi misalnya di sana Abdurrahman Nasru bin Abdurrahman Al-Kufi ini adalah perawi. Zaid bin Al-Hasan adalah perawi. Ya, gitu.
Akhirnya perawi. Perawi itu pembuat riwayat, pencerita, ya, pencerita. Nah, kemudian mana matanya? Nah, ini dia matanya, isinya di sini nih. Ya. Jadi yang kita kasih bold ini, yang dikasih tebal ini adalah matanya, isinya hadis itu. Ya. Jadi isinya hadis ini yang kita kasih bold. Jadi matan namanya. Nah, sayangnya kebanyakan orang hanya melihat yang penting sanadnya bersambung, tidak melihat sanadnya. Harusnya sanad ini harus kita lihat, satu, masuk akal atau tidak. Yang kedua adalah sejalan atau tidak sejalan dengan Al-Quran atau tidak. Karena tidak mungkin dari Nabi kalau dia bertentangan dengan Al-Quran atau bahkan membatalkan Al-Quran, tidak mungkin. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kembali kepada pertanyaan Pak Nur tadi, yaitu tentang keberlanjutan. Saya kira benar. Jadi tadi intinya adalah istimrar. Istimrar itu keberlanjutan, kontinuitas. Dan polanya sama, metodenya sama, metodenya sama, metodologinya sama, tidak mungkin menyimpang. Seperti mana sebuah negara itu kan punya konstitusi. Saya negara yang konstitusinya monarki, itu sudah jelas. Nanti yang jadi raja berikutnya adalah anaknya raja sekarang, itu kan konstitusi namanya. Kalau konstitusinya misalnya demokrasi, ya demokrasi bebas seperti Indonesia, maka nanti setelah presiden dipilih lagi presiden berikutnya. Itu konstitusinya begitu. Nanti setiap 5 tahun dipilih lagi, apakah orang masih setuju atau tidak. Baru dibatasi maksimal 2 tahun, itu konstitusi. Kalau di Singapura konstitusinya ada juga, demokrasi juga, tapi tidak seperti Indonesia. Demokrasinya lebih kepada tidak seperti kita kan dipilih secara langsung. Di Singapura tidak. Masing-masing ada konstitusi yang tergantung. Dan itu konstitusi mereka yang terbaik menurut mereka. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa sistem monarki itu buruk. Bagi kita mungkin buruk, tapi bagi orang situ baik, ya. Artinya bagi warga negara itu baik, buktinya konstitusinya seperti itu. Nah, dengan demikian intinya adalah konstitusi itulah yang dijadikan pedoman terus-menerus sampai beratus tahun umurnya negara itu tetap mengikuti itu. Amerika sekarang umurnya sudah 200-an tahun lebih, ya. Dan konstitusinya tetap seperti itu. Presiden dipilih dibatasi 2 tahun, 2 periode, dan 1 periode cuma per 4 tahun. Itu sejak zaman pertama kali sampai sekarang, ya, seperti itu. Nah, kalau sistemnya manusia saja punya konstitusi, punya pedoman, punya metode, bagaimana pula dengan Al-Quran? Masa tidak punya metode acak? Nah, maka metodenya konstitusinya Al-Quran, satu, Nabi itu dipilih oleh Allah, karena namanya Nabiullah. Nah, setelah Nabi itu akan meninggal, dia mempersiapkan Nabi pengganti berikutnya. Tetapi persiapan itu harus di-approve dari Allah. Karena pilihan Nabi hakikatnya pilihan Allah. Ya. Pilihan Nabi hakikatnya pilihan Allah SWT. Begitulah seterusnya sampai akhir zaman yang disebutkan tadi Pak Nur, sampai datangnya pemimpin terakhir yaitu Imam Mahdi atau Imam Zaman ajalallahu farajah syarif. Sampai begitulah seterusnya. Jadi kalau ini acak, zirzak, gimana bisa agama dianggap lebih bagus daripada negara yang dibangun oleh manusia? Negara yang dibangun manusia bisa stabil. Ya, kenapa? Karena bisa ada metodologinya yang jelas, ada konstitusinya. Nah, bagaimana dengan agama kalau tidak punya jelas? Akhirnya apa yang terjadi sekarang? Kita harus akui, umat Islam sekarang tidak punya pemimpin. Siapa pemimpinnya umat Islam? Yang ada adalah pernegara, ada ketua MUIS atau ketua MUI. Ya, seperti itu. Dan ketua MUI juga tidak selamanya disepakati dalam negara itu. Ya. Dan ingat, ketua MUI atau ketua MUIS itu tidak berlaku secara universal, hanya berlaku di negara itu. Ketua MUIS-nya Singapura berlaku di Singapura, ketua MUI-nya Indonesia berlaku di Indonesia, ketua MUIS-nya Malaysia berlaku di Malaysia. Padahal yang namanya agama kan seluruh dunia. Agama itu universal, berlaku dimanapun juga berada. Nah, kalau kita menggunakan sistem MUI dan MUIS, ya tentu kita tidak mengatakan itu buruk. Tetapi agama harusnya tidak dibatasi pada lingkungan geografis tertentu. Ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya, mohon atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh.